Karma sebenarnya bisa diputus agar tidak menjadi siklus yang berulang-ulang dalam diri kita sendiri. Di agama-agama kuno, banyak diajarkan bahwa manusia terus terlahir kembali ke dunia ini sebenarnya karena mereka masih memiliki hutang karma yang merupakan timbunan karma dari masa lalu di kehidupan yang sekarang, atau dari masa lalu di kehidupan sebelumnya atau past life, dan belum dituntaskan. Karma ini lantas menjadi siklus dalam kehidupan manusia, dan ini membuat manusia cenderung mengulang pola-pola yang sama dengan apa yang dilakukannya di masa lalu. Apalagi bagi Anda yang percaya dengan reinkarnasi, Anda mungkin mulai memiliki kesadaran bahwa pola berulang yang terjadi di kehidupan Anda sekarang, termasuk trauma-trauma yang tidak Anda mengerti apa penyebabnya, atau fobia yang tidak Anda ketahui sejarahnya, adalah buah dari karma di kehidupan sebelumnya yang menjadi karma di masa sekarang. Sebenarnya, reinkarnasi sendiri merupakan hal yang ilmiah, bukan hanya sebatas pengetahuan mistik belaka. Dalam kepercayaan kuno, reinkarnasi diyakini hanya terjadi kepada garis keturunan saja. Jika bukan keturunannya, maka tidak bisa reinkarnasi. Ternyata, ini selaras dengan ilmu DNA yang dibahas dalam buku rahasia DNA berikut ini. Sebenarnya, masih banyak potensi dan memori dalam DNA kita yang belum terurai atau kita eksplorasi, termasuk juga tentang memori past life dan karma-karmanya. Buku ini menjelaskan, manusia kebanyakan hanya menggunakan 10% dari DNA-nya saja untuk menjalani kehidupan di masa sekarang. Sedangkan 90% DNA yang lain tidak digunakan sehingga dianggap sebagai DNA sampah. Dan di DNA sampah inilah terkandung beragam potensi dan memori yang tertutup seperti terkurung dalam sebuah kotak Pandora dan menunggu untuk kita buka. Ini juga menyangkut tentang memori manusia di kehidupan sebelumnya atau past life yang terekam dalam DNA. Dalam kepercayaan kuno, past life itu adalah memori kehidupan kita di masa lalu sebelum kita reinkarnasi, yang mana masa lalu kita otomatis adalah leluhur kita sendiri. Memori kehidupan ini lantas terekam dalam DNA, berikut dengan karma-karma mereka, dan DNA ini lantas diturunkan ke anak cucu mereka menjadi DNA sampah, atau DNA 90% yang belum terurai. Jika manusia tidak kunjung menyadarinya secara bawah sadar, manusia akan bakalan mengulang siklus karma yang sama dengan yang dilakukan oleh leluhurnya atau oleh kehidupannya sendiri di masa lampau. Bagaimana cara manusia bisa memutus siklus karma ini? Sebenarnya, ketika manusia mengalami kebangkitan spiritual dan mengalami peningkatan level kesadaran, manusia secara alami akan menjadi lebih sadar terhadap dirinya sendiri. Manusia akan semakin mengenali dirinya sendiri, tidak hanya secara fisik, mental, dan kejiwaan saja, tapi juga lebih dalam daripada itu. Di momen inilah, manusia mulai bisa memutus siklus karmanya sendiri dan merubah realita. Kesadaran di sini berbeda ya dengan pikiran sadar atau conscious mind, yang merupakan cara otak bekerja. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah kesadaran diri sejati atau kesadaran murni atau pure awareness atau ultimate consciousness. Orang Jawa menyebutnya sebagai guru sejati, orang tasawuf menyebutnya sebagai Nur Muhammad, dan orang Hindu menyebutnya sebagai Atman. Singkatnya, kesadaran murni ini adalah kondisi di mana Anda menjadi sadar sepenuhnya tentang siapa diri Anda. Anda tidak lagi dikendalikan oleh pikiran, jiwa, dan tubuh Anda sendiri. Anda mulai menyadari bahwa sebenarnya Anda yang murni bukanlah pikiran, jiwa, dan tubuh tersebut. Walaupun secara lahiriah, Anda dibekali oleh 3 perangkat tersebut untuk mengarungi kehidupan di bumi. Kesadaran murni adalah Anda yang telah terbebas dari belenggu pikiran, jiwa, dan tubuh, dan Anda mulai terkoneksi dengan alam semesta sebagai sebuah kesadaran yang saling bertautan. Inilah yang disebut sebagai percikan cahaya Tuhan. Makin Anda sadar, makin Anda memahami dan mengalami sendiri apa yang saya sebutkan tadi. Ini bukanlah sebuah doktrin, ini adalah pengalaman. Makin Anda mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, makin Anda menemukan diri sejati, maka Anda juga semakin mengenali apa-apa yang ada pada diri Anda sendiri. Dan bahkan Anda mulai bisa mengenali pola-pola karma yang menjadi siklus di kehidupan Anda. Dalam buku karma ini disebutkan karma adalah sebuah siklus, dan karma bisa tercipta karena manusia secara tak sadar menciptakan siklus karma dalam pikiran bawah sadar, dan ini membentuk realita yang cenderung sama dan berulang-ulang. Polanya begitu lagi, begitu lagi.
Ketika Anda menjadi semakin sadar diri, Anda juga bisa mengenali pola-pola karma dan siklus karma dalam kehidupan Anda. Mungkin ini diawali dengan Anda mulai merenungkan kenapa sih kehidupan Anda menarik tipe-tipe orang yang sama terus-menerus. Kenapa kehidupan Anda menarik pengalaman-pengalaman yang serupa terus? Kenapa kehidupan Anda berulang-ulang terus kegagalannya? Dari sini, Anda kemudian mulai menyadari bahwa ini seperti sebuah siklus dalam hidup. Dan jika ini negatif, maka Anda juga mulai punya kesadaran untuk menghentikannya. Anda mulai menganalisa, kenapa sih siklus ini terus berulang? Disinilah Anda mulai menyadari bahwa ada yang salah dalam mindset Anda yang perlu dibetulkan. Ada yang salah dalam hidup Anda yang harus dibenarkan. Ada yang salah dalam hidup Anda yang harus diperbaiki. Anda mulai memutuskan untuk berjuang memutus siklus ini dengan menghentikan pola-polanya. Agar pola tidak berulang lagi, maka Anda merubah mindset yang ada di dalam diri Anda. Anda jadi memperhatikan detail-detail dalam kehidupan, dan Anda menjadi lebih siaga ketika pola yang sama mulai menunjukkan tanda-tanda untuk terulang. Ketika pola tersebut hendak terulang, Anda dengan tegas mengatakan tidak, dan benar-benar tidak mau menjalani siklus yang sama untuk kesekian kalinya. Nah, ketika manusia sudah mengalami sadar diri, apalagi jika mengalami level kesadaran yang lebih tinggi, manusia akan semakin mudah mengenali siklus dan pola-pola karmanya, lalu juga semakin mudah untuk mengubah mindset guna menghentikan karma yang sama terulang lagi. Namun memang, agar kita bisa mengubah mindset untuk menciptakan realita-realita yang baru, kadang kita harus melepaskan dulu kemelekatan terhadap ikatan-ikatan emosi yang meliputi pola karma yang lama. Karena ketika kita masih ada kemelekatan terhadap pola karma lama, maka kita juga sulit membuat mindset baru, karena bisa jadi kemelekatan itu menjadi mental block dalam pikiran bawah sadar kita dan menghambat kita untuk maju. Cara untuk meruntuhkan mental block ini ada dua. Bisa dengan melepaskan emosi-emosi negatif yang melekati karma masa lalu dengan cara katarsis mandiri atau pergi mencari bantuan psikolog atau hipnoterapis untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan terhadap masa lalu. Atau yang kedua, terobos saja mental block tersebut dengan cara lakukan saja. Misalnya nih, Anda sekarang memiliki siklus karma. Anda selalu gagal dalam mencari uang dan selalu kembali miskin. Setelah Anda renungkan, ternyata yang membuat pola karma ini berulang adalah sifat Anda yang tidak enakan dan tidak tegas, sehingga mudah dimanfaatkan orang lain. Setiap kali Anda memiliki banyak uang, selalu habis diminta atau dimanfaatkan oleh orang lain. Namun Anda mau berubah itu juga sulit karena sifat tidak enakan Anda telah menjadi mental block. Anda khawatir dengan menjadi tegas dan sedikit tega kepada orang lain, Anda akan ditinggalkan orang dan kehilangan teman. Cara untuk meruntuhkan mental block ini adalah dengan lakukan saja untuk bertindak tegas dan sedikit tega. Ketika ada orang yang mengajak berbisnis atau meminta uang Anda dan itu mengganggu cash flow Anda langsung dengan tegas katakan tidak. Dengan sendirinya mental block Anda akan runtuh, dan biasanya ini akan runtuh dalam 1-2 kali praktek. Jika mental block sudah runtuh, mindset sudah berhasil dirubah, maka siklus karma juga bisa dihentikan dan Anda bisa mengalami realita baru yang lebih sehat, lebih damai, dan membahagiakan diri Anda. Anda telah berhasil menghentikan karma buruk Anda, dan Anda sukses menciptakan realita baru yang lebih sehat, damai, dan membahagiakan. Didn't even get to